Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya. Oke. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan berkah dan barokah, ilmunya bermanfaat buat kita semua. Oke, marilah kita berdoa, nanti dipimpin sama ketua kelas ya. Dipersilakan buat Rezan. Mari teman-teman sedikit belum belajar berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bila wa bil Islam Rabbi zidna ilma warzuqna amin ya amin. Ya, terima kasih untuk doanya supaya ilmu kita hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dijauhkan dari macam bahaya ya, nanti terjadi cedera, terjadi apapun dijauhkan semua. Dan ilmunya menjadi berkah dan barokah untuk kita semua. Kemudian untuk memupuk rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional ya. Yang nanti dibantu, mohon berdiri semua, dibantu sama Mbak Reta, mohon ke depan ya. Boleh maju ayo semuanya berdiri. Seluruhnya berdiri. Sini saja. Kita mulai ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kami berbakti Ya, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Oke, lanjut kemudian sebelum kita mulai, pagi hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang juga hadir untuk ketua kelas, kita absen dulu. Ada Pak. Ya, siapa? Sinta sama Rahel. Ya, Sinta sama Rahel. Keterangannya apa? Izin sakit Pak. Izin sakit, ya sudah. Semoga kita doakan cepat sembuh teman-teman kita ya. Amin. Oke, untuk yang lain yang penting sehat, tidak ada yang sakit ya. Oke. Kemudian terima kasih untuk absensinya. Semoga pagi hari ini kita tetap diberikan kemudahan ya. Terus kemudian untuk memulai ke mata pelajaran yang pagi hari ini kita laksanakan, Bapak mau mengingatkan kembali materi sebelumnya ya. Masih ingat? Masih. Minggu kemarin kita bahas tentang bola besar dan bola kecil. Oke, ada yang tahu bola besar itu apa aja?
Ya Pak. Oke, apa Jan? Bola sepak bola. Boleh. Terus ada lagi? Bola voli. Terus bola basket. Untuk bola kecil sekarang. Ada yang tahu? Kasti. Terus ada lagi? Bulu tangkis boleh. Terus ada lagi? Satu lagi? Tenis meja. Ya, bagus. Berarti kalian masih mengingat dengan baik, ya. Terima kasih sudah mengingatnya dengan baik. Itu jangan sampai lupa, ya. Terus dipelajari, terus diingat-ingat. Nanti pasti materi-materi berikutnya masih tetap bisa kita pakai, ya. Paham? Kemudian untuk melanjutkan, bentar. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya itu tentang hari ini kita bahas tentang ilmu bela diri, yaitu pencak silat. Ada yang tahu pencak silat itu seperti apa? Ada yang tahu? Contohnya untuk kan tadi Bapak bilang ilmu bela diri. Berarti gunanya untuk Membela diri. membela diri ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pencak silat, yaitu peserta didik dapat menjelaskan nanti tentang sejarahnya ya. Terus filosofi dalam pencak silat itu sendiri ya. Jadi pencak silat itu budaya dari nenek moyang kita sudah sejak dari lama, pasti memiliki filosofi. Paham ya? Terus kemudian peserta didik mampu melakukan teknik dasar pencak silat dengan benar. Nanti di materi kita ada dasar-dasar pencak silat ya. Nanti Bapak jelaskan. Oke, kemudian peserta didik dapat menerapkan dalam situasi sparring. Nanti kita praktekkan di lapangan ya. Kita coba di lapangan teknik-teknik nanti dasar-dasar dari pencak silat itu sendiri. Paham ya? Kemudian peserta didik menunjukkan disiplin dan menghormati nilai-nilai pencak silat. Karena pencak silat itu budaya titipan ya dari leluhur, dari nenek moyang kita, dari mbah-mbahnya kita harus tetap membudidayakan, melestarikan, harus tetap menjaga. Paham? Karena di situ banyak nilai-nilai yang mempunyai filosofi. Kita bisa merdeka dulu karena apa coba? Ya karena ada pencaknya juga, ya toh? Dengan hanya pakai bambu runcing, ya, lawanin pakai senjata, ya. Oke. Nah, kemudian pengertian pencak silat. Ada yang Pak tahu? Tadi udah dicuplik. Untuk apa pencak silat? Salah satunya untuk membela diri. Jadi pencak silat itu jangan karena mentang-mentang iso pencak bisa jurus untuk melukai orang, nggak boleh. Karena diajari pencak itu bukan untuk menyakiti orang, untuk membela diri. Seumpama di jalan ada apa-apa, kalian bisa membela diri. Dan membela diri itu tidak harus kita memukul duluan. Kalau bisa membela diri, tangkis dan lari. Lawannya kalau sekiranya bisa dilawan, kita lawan ya. Jangan terus berantem, enggak seperti itu ya. Dalam ajaran setiap perguruan pencak silat itu memiliki ajarannya masing-masing, dan pasti mengajarkannya ilmu bela diri itu bukan untuk berantem. Sebisanya kita menghindar, kita akan menghindar, bukan malah kita gelut bertempur, enggak ya. Itu pengertian dari pencak silat itu sendiri ya. Pencak silat adalah seni bela tradisional yang berasal asli dari Indonesia. Makanya Bapak bilang tadi ya, ini suatu titipan amanah yang harus kita jaga. Sampai detik ini masih banyak sekarang eksis perguruan-perguruan ya toh. Itu karena apa? Semakin maju berkembangnya zaman, jadi makin banyak juga bisa diekspos. Bener nggak? Kalau dulu mungkin belum ada sosmed, jarang yang viral ya. Tapi kalau bisa viralnya yang bagus, yang baik. Jangan ada rasis ya toh. Jangan ada saling menghina. Setiap perguruan memiliki ciri khas masing-masing. Paham ya?
Oke. Nah, kalau pencaksilat itu mengandung nilai-nilai budayanya, Bapak bilang tadi, ya. Ada pencaksilat dari Jawa Barat beraliran Cimande. Itu alirannya kelitan. Kelitan itu tangkisan, ya toh, patahan. Itu aliran tertua. Cimande itu aliran silat tertua, ya. Dari Minang juga itu termasuknya aliran silat tertua. Makanya turun-temurunnya pencaksilat itu banyak dari mengadopsi dari aliran-aliran Cimande, aliran dari Sumatera, ya, aliran sileknya. Nah, kemudian pencaksilat juga itu pasti berhubungan langsung dengan fisik. Kalau nggak mau berhubungan fisik, ya ikut latihan balet, ya kan? Makanya pencaksilat itu pasti berhubungan dengan fisik. Harus melatih otot tubuh, otot fisiknya. Push up-nya, ya toh, sit up-nya, bentuk otot perut, ya kan, bentuk otot kaki. Terus kok silat hanya lemah gemulai itu bukan silat namanya, ya. Memang ada nanti kalau sudah masuk ke dalam pencaksilat itu seni, itu pasti ada gerakan tariannya, ya kan, pasangannya, kembangannya. Tapi itulah ciri khas tarian dari pencaksilat. Paham ya di sini? Nah, terus mengandung spiritual, artinya tetap dalam pencaksilat diajarkan norma-norma agama, ya, tetap diajarkan norma-norma agama. Karena apa? Kalau kita belajar ilmu bela diri tidak disertai dengan ilmu agama, maka akan tidak punya adab. Ilmu lebih tinggi daripada adab lebih tinggi daripada ilmu. Coba yang ada yang ikut pencaksilat. Diajarkan adab apa enggak, Mas? Sopan santun. Bersalaman sama pelatihnya, ya enggak? Iya. Bersalaman sama sesepuhnya, ya kan? Itu diajarkan norma spiritualnya. Spiritual itu bukan terus ilmu bisa menghilang, ilmu bisa segala macam, enggak, ya. Artinya ilmu spiritual itu lahir dari hatinya, ya, seperti adabnya, seperti tingkah lakunya, sopan santunnya. Kalau kalian sebagai pendekar, sebagai anak pencaksilat, kalau masih brutal-brutal, masih liar-liar, berarti jiwa spiritualnya belum matang, belum masuk. Itu harus dipelajari lagi. Tapi ilmu spiritual itu akan mengikuti umur, nggak bisa langsung tinggi, ya. Harus mengikuti step by stepnya. Seperti kalian sekolah itu kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, ya. Nggak bisa, ilmu spiritual tidak bisa langsung di puncaknya, nggak bisa. Itu seiring berjalannya waktu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian sejarah pencaksilat. Pencaksilat memiliki sejarah yang panjang. Bapak bilang seperti tadi, dari zaman sebelum penjajah mungkin, ya. Itu sudah ada. Kalau bahasanya mungkin kalau kalian dengar cerita mbah-mbahnya sampean, kakek neneknya sampean, itu pencaksilat itu zaman dulu itu sudah menjadi mendarah daging, ya. Sudah menjadi tradisi, ya. Makanya itu pencaksilat memiliki panjang sejarahnya. Jadi memiliki terah-terahnya. Umpama perguruan A dan perguruan B itu tetap pasti ada jurus yang sama. Karena guru-gurunya pun sebenarnya kalau dilihat ke atas pasti sama. Paham ya? Terus berkembang sejak ratusan tahun yang lalu, ya. Bapak bilang tadi, pencaksilat muncul sebagai bentuk seni bela diri yang digunakan masyarakat untuk mempertahankan diri dari ancaman baik dari binatang buas maupun musuh. Nah, makanya Bapak bilang tadi kenapa kalau pencak bisa menangkis ataupun apa, bukan langsung kita berantem, tapi kita menghindar, ya. Coba kalau ada binatang buas, kira-kira apa mau kalian ajak berantem? Kan enggak. Pastinya pergi.
Ya kan bisa menghindar, bisa apa kan, bisa lari, ya toh. Ya kalau ketemunya kucing, kalau ketemunya macan, ya paham ya di sini. Kemudian lanjut, saat ini pencaksilat tidak hanya sebagai seni bela diri, tapi tujuan banyak menjadi bisa apa namanya membantu kalian dalam jenjang karir kalian juga, ya. Contohnya kalau kalian mau masuk polisi, itu pasti ditanyakan bisa bela diri atau enggak. Terus masuk materi, untuk daftar tentara, kira-kira bisa tetap kepakai ilmu bela diri, ya. Bela diri banyak jenisnya, ya, banyak anunya. Nah, kemudian lanjut, itu tadi sudah sejarahnya, ya. Kemudian pencaksilat itu memiliki organisasi dinaungi, ya. Ada bahasanya itu ada yang kepalanya, yaitu apa? IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ya, jadi pencaksilat yang resmi, yang berbadan hukum, ya, yang menaungi semua perguruan, baik perguruan ataupun organisasi pencaksilat itu di IPSI, ya. Jadi IPSI itu menaungi banyak apa namanya? Banyak perguruan dan organisasi. Ketua IPSI ada yang tahu? Bapak yang baru dilantik kemarin? Hah? Bapak yang dilantik jadi presiden, Pak Prabowo, ya. Kita harus bangga sebagai orang pencaksilat dan juga ketua pencaksilatnya Bapak Prabowo. Oke. Lanjut ya. Nih, sekilas teknik dasar nanti kita bahas, nanti juga Bapak akan berikan video, ya. Nanti kalian tonton. Ini ada teknik dasar, ya. Kuda-kuda nanti kita pelajari di lapangan. Kalau di sini tidak mungkin, tidak cukup, ya. Ini ada teknik dasar pencaksilat itu kuda-kuda, itu sangat-sangat penting, ya. Nanti Bapak jelaskan di lapangan. Kemudian ada teknik pukulan, ya. Jadi teknik pukulan tetap ada tekniknya, nggak asal mukul, ya. Nanti Bapak jelaskan lagi di lapangan, ya. Lanjut. Teknik tangkisan dan tendangan, ya. Ada serangan dan ada tangkisan atau bertahan. Enggak terus melulu belajar ilmu bela diri itu hanya pukul memukul, tetap ada tangkisan. Karena sebenarnya silat itu dasarnya dari silek, langkah, ya. Langkahmu itu harus benar. Kalau langkahmu nggak benar, ya bakal salah seterusnya, ya. Oke. Nah, ini nanti Bapak setelkan videonya, kalian perhatikan ya. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mempelajari cabang olahraga yang berasal dari Indonesia. Diperhatikan pencaksilat. Sebelumnya kita harus mengenal olahraga tersebut, mempelajari diantaranya pengertian, secara singkat, dan gerakan dasar pencaksilat. Pencaksilat merupakan seni bela diri asli Indonesia yang telah berabad-abad. Bela diri ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita patut bangga karena pencaksilat telah mendapat internasional sebagai bisa oleh UNESCO. Sejarah perkembangan pencaksilat sudah dimulai dari sejak perkembangan dari zaman kerajaan, zaman penjajahan Belanda, zaman kedudukan Jepang, dan zaman kemerdekaan Indonesia. Di Indonesia, nama pencaksilat sudah digunakan sejak tahun 1948 untuk menyatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Berikutnya bentuk organisasi pencaksilat. Ada dua bentuk organisasi pencaksilat,
ini. Yang pertama adalah fiksi atau teater Pancasila Indonesia yang terdiri pada 18 Mei 1948. Yang kedua adalah Persatuan Pancasila Antar Bangsa atau International Pancasila Federation yang didirikan pada 11 Maret 1980. Kedua organisasi ini mempunyai kantor pusat di Kalimantan yang sama, yaitu Ikatan Tentara Pancasila yang Indonesia. Bapak Prabowo Subianto merupakan presiden Persatuan Pancasila Antar Bangsa yang merupakan ketua umum Ikatan Pancasila Indonesia Provinsi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Pancasila merupakan perangkat atau panggilan dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Kemudian Pancasila menurut Guru Besar IPSI merupakan hasil upaya manusia di Indonesia untuk membela lalu mempertahankan eksistensi atau kemandiriannya serta integritasnya atau memandang untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan itu dalam meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari beberapa definisi tersebut, maka Pancasila dapat diartikan sebagai hasil upaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup dengan meningkatkan iman dan takwa akan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian lanjut ke gerakan dasar Pancasila. Yang pertama adalah sikap salah. Yang kedua adalah sikap paham. Yang ketiga adalah sikap udah-udah. Yang keempat adalah sikap pasang. Berikutnya yang kelima ada langkah. Kemudian yang keenam ada paragraf 7 langkah dalam Pancasila. Yang ketujuh ada gerakan tangisan. Yang kedelapan ada gerakan elakan. Kemudian serangan. Ada macam-macam serangan. Yang pertama ada pukulan. Yang kedua ada sikwa. Yang ketiga ada tendangan. Kemudian yang keempat ada bangkulan. Yang kelima ada sapuan. Dan yang keenam ada guntingan. Demikian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Ya, itu tadi video singkat apa yang sudah Bapak jelaskan juga ya. Kemudian sebelum lanjut ke materi, biar semangat, berdiri semua. Ya, berdiri semua, biar semangat dulu. Ya, biar semangat dulu. Masih semangat? Masih semangat? Masih. Oke, baik. Duduk lagi. Kemudian duduk, boleh. Itu biar nggak ngantuk, ya. Biar nggak ngantuk. Oke. Tadi sudah menyimak semua yang Bapak jelaskan, ya kan? Sudah Bapak terangkan, ya toh? Boleh kalian bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan. Monggo. Oh, Rejan, boleh. Perbedaan Pancasila tradisional sama modern apa, Pak? Oke, Bapak jawab ya. Kalau ilmu bela diri tradisional itu masih mengadopsi banyak gerakan seni seperti tarian, ya.
leaannya beda, ya, lekuannya beda, langkahnya pun berbeda. Terus kemudian tadi apa satunya? Modern. Modern. Kalau modern itu sudah ada unsur gabungan. Nah, ini salah satu contoh yang gabungan, ada salah satu perguruan namanya IKSP Kerasakti. Itu menggabungkan antara pencaksilat tradisional dan modern. Itu ada teknik kungfunya, ya. Dipnya beda, ya. Itu sudah ada modernnya, ya. Itu perpaduan yang bagus, ya. Kelincahannya, ya. Itu ya, paham Jan di sini? Oke, lanjut. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, boleh. Tokoh terkenal ada banyak, ya, ada banyak. Salah satunya saja yang Bapak tahu itu tahun 1903 itu Ki Ngabehi Suro di Wiryo, ya. Itu alirannya, nah ini pecahan dari aliran tersebut yaitu Setia Hati. Itu 1903, itu pun banyak alirannya. Tapi itu termasuk yang Bapak ketahui, aliran termasuk tuanya aliran pencak silat Setia Hati itu yang Suro di Wiryo, ya. Paham di sini ya. Kemudian banyak itu nanti murid-muridnya yang mengembangkan ilmunya banyak juga, ya. Itu adanya di Madiun, ya. Itu kota Madiun, tahu kan? Kota pencak silat. Hampir semua pencak silat ada di sana, ya. Paham? Bisa dipahami? Oke, lanjut lagi. Ada yang bertanya? Oh, Iqbal, boleh? Nah, tujuan pencak silat yang pertama itu sebenarnya untuk mencari itu menjalin silaturahmi yang kuat, yang baik, ya. Tidak hanya satu perguruan aja, tidak hanya satu organisasi saja, tapi untuk semua, ya. Salah satunya untuk persaudaraan, yang kemudian kesehatan, yang terakhir, malah terakhir untuk membela diri itu yang terakhir, bukan malah yang diutamakan itu gelutnya, tempurnya, bukan, ya. Dari silaturahmi persaudaraan itu akan tidak adanya pertengkaran, ya. Paham ya, Dal? Oke, lanjut. Ada lagi? Boleh? Ada lagi enggak? Boleh. Ayo Tiara. Nah, ini sangat perlu dan sangat penting. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau pencaksilat itu pasti berhubungan erat dengan fisik, mental. Mental itu harus digembleng. Karena apa? Ketika seandainya kalian menjadi atlet, kalian tidak punya mental, sudah dijamin itu pasti kalah. Makanya wajib dalam pencaksilat kalian dilatih mental. Bentakan, ya, marah, nada tinggi. Seorang pelatih itu bukan benci, bukan jahat, tapi untuk melatih mental. Makanya kalau ada setiap salah satu perguruan ketika kenaikan sabuk, semua pasti dilatih mental. Itu pasti, ya. Harus dibedakan melatih mental dan merusak mental, ya. Dilatih mentalnya. Kalau mentalmu nggak kuat ya gimana, ya toh? Mau bertanding sudah pasang lupa, ya. Paham ya sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Oke. Biar kita semangat, cool down lagi, ya toh? Santai lagi. Kita permainan, ya. Sekarang berpasang-pasangan, dua-dua untuk berdiri semua. Ayo, biar semangat lagi. Ayo berdiri. Berpasangan aja, nggak apa-apa. Mau cewek, mau cowok sama aja. Yang di bangkunya aja, nggak apa-apa. Berhadapan-hadapan, berhadapan-hadapan. Ayo, berhadapan-hadapan. Berhadapan Jan, sama tangannya di depan, ditempelkan begini, ya. Berpasangan. Nah, seperti itu ya, bisa ya. Oke, kodenya aba-abanya hitam dan putih. Siapa yang mau jadi hitam?
Salah satu hitam, salah satu putih. Paham? Nanti kalau Ya. Bapak jawab hitam, Bapak hitam, berarti yang putih pukul yang hitam. Begitu juga sebaliknya, ya. Oke? Oke. Mulai ya. Hitam. Fokus. 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 Konsentrasi. Lagi. Putih. Lagi. Hitam. Lagi. Konsentrasi. Putih. Jangan lengah ya. Kalau setelah kena terus berarti kalian nggak konsentrasi ya. Lagi. Hitam. Ada yang kena kan? Oke. Cukup. Satu lagi permainan. Satu lagi. Oh ya, ya udahlah gitu aja ya tadi. Cukup. Udah bisa ya konsentrasi. Yang penting konsentrasi. Karena nanti di lapangan kita harus fokus. Oke, boleh duduk kembali. Oke, terus kemudian langsung nanti ini ke lapangan, ke aula ya, karena kita pencaksilat kita bisa pakai aula ya. Nanti berbaris yang rapi, ketua kelas tolong dikoordinasi teman-temannya supaya masuk aula dengan tertib dan langsung membentuk barisan ya. Bentuk barisan yang rapi, nanti baru kita mulai dengan pemanasan. Keluar dengan rapi, silahkan menuju aula ya. Ayo, monggo. Ayo, Mbak. Yuk, aula. Iya. Duluan. Nanti sih. Tutup Pak. Udah tunggu. Dong nih. Kayu golok, bosan kayu ya. Nggak usah. Nggak usah dilepas ya. Nggak usah. Ayo. Barikin kopi. Ayo, bentuk barisan, tangan-tangan semuanya. Mundur. Tangan-tangan, jangan ada bersentuhan. Ya, hadap kiri. Dek. Tangan-tangan, jangan ada yang bersentuhan. Gerak, balik. Kanan, dek. Yuk. Geser ke kiri. 2 langkah. Jalan. Ya. Nah, kita sudah ke praktek ya. Sebelum memulai praktek ya, sebelum memulai pembelajaran praktek, kita terlebih dahulu melakukan pemanasan ya. Pemanasan Bapak langsung pimpin ya. Kita mulai dari kepala terlebih dahulu. Hitungan 1 kali 8 saja. Paham? Hitung serentak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang, dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kakinya ke depan. Kaki kanan dulu. Ya. Didorong ke depan. Yuk, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. Lebar. Tarik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian balas ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angkat kaki kanannya. Yuk, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian tangan serata-rata bahunya. Tangan di atas semua. Hitungan. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping kanan. Biar enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Cukup. Biar tidak ada cedera. Ya, gunanya pemanasan itu menghindari cedera. Ya. Jadi kita harus lemaskan otot-ototnya dulu. Apalagi ini materi pencak silat. Ada beberapa gerakan-gerakan teknik, ya. Tuh. Boleh sambil duduk aja, karena biar enak. Sambil duduk dulu. Bapak jelaskan nanti materi apa aja, ya. Boleh duduk di tempat. Masuk untuk materi pencak silat, itu tadi sudah diterangkan kan? Awalan itu harus punya apa? Daya tahan tubuh yang kuat, ya. Daya tahan tubuh yang kuat itu bisa latihan dari apa? Push up, terus sit up, ya. Itu dasar. Beberapa contoh saja.
Coba praktekkan si Huda. Mari, sini nak. Sini, depan. Ini Bapak coba contohkan push up yang baik dan benar. Coba ambil langkah push up. Nah, ya. Perhatikan ya. Push up. Posisi tangan harus lurus. Punggung sejajar. Paham? Ayo, 1. Langsung naik. 2. Langsung naik. Nah, cukup berdiri. Push up untuk melatih daya tahan otot bahu, tangan. Juga bisa juga memperkuat otot perut. Ya, sit up. Coba sit up. Tidur. Perhatikan. Ya, sit up. Ya, lagi. Naik lagi. Naik lagi, turun. Naik lagi. Cukup. Perhatikan, sit up untuk melatih otot perut, ya. Karena naiknya otot itu mengunci otot perut kalian, ya. Yang berlemak-lemak itu, kalau mau kecil perutnya, ya kan, harus sit up-nya harus banyak, ya. Biar otot perutnya keras, ya. Paham di sini ya? Ini contoh si Huda mencontohkan sit up. Jadi di rumah kalau bangun tidur boleh kembali udah. Bangun tidur itu minimal push up 5, sit up-nya 5, ya. Sama pola makannya juga dijaga, ya. Paham ya di sini? Paham. Kemudian masih semangat? Masih semangat? Mantap. Harus semangat ya. Olahraga itu mengeluarkan keringat harus semangat. Oke, lanjut masuk ke materi. Tadi untuk kekuatan fisik itu latihan apa? Bisa push up, bisa sit up, dan banyak macam lainnya. Kemudian untuk sikap awal dari mata pelajaran pencak itu tadi apa? Salam, ciri khas. Ya, pencaknya orang Indonesia itu, ilmu bela diri pencak silat orang Indonesia punya ciri khas yaitu salam. Salam harus tangannya seperti ini, ya. Harus seperti ini. Itu salamnya pencak silat, bukan seperti ini, halo, bukan, ya. Harus seperti ini. Ini menghormati, bisa kalau di gelanggang pertempuran atau apa, ya, itu salamnya seperti ini untuk juri ataupun untuk wasit. Paham ya? Itu salamnya. Kemudian habis salam apa tadi? Gerakan dasar. Gerakan dasar. Ada apa tadi? Tendangan. Kuda dulu, ya. Kuda itu dasar ya. Dalam pencaksilat itu kuda-kuda itu harus dasar. Kenapa dasar? Karena kuda-kuda itu pusat dari semua. Makanya Bapak bilang tadi, pencaksilat itu silat, gerakan, langkah. Ya, kuda-kudamu harus kuat. Kuda-kudamu harus tegap. Paham? Karena dari ini dasar, ini kuda-kuda dasar. Ini bisa kemana aja loh, ya. Ini bisa pasang samping, kuda-kuda dasar ini, ya. Jadi kalian posisi duduk bisa pencak nggak Pak? Bisa toh. Posisi kuda-kuda seperti duduk, ya kan? Umpama ada yang nakal, ada yang iseng karena kalian anak pencak silat, duduk nih, seumpama duduk kursi. Karena kalian punya kuda-kuda kan bisa. Langkah dasar ini bisa dikombinasi beberapa gerakan. Nah, ya, paham? Itu gunanya kuda. Kemudian apa lagi? Habis kuda-kuda? Pasang itu ciri khas pencak Indonesia loh ya. Jadi setiap perguruan juga punya ciri khas pasangnya masing-masing. Ya, pasang itu seperti apa ya bahasanya ya? Seperti salamnya. Kalau salam keseluruhan seperti ini. Kalau salamnya pencak silat itu setiap perguruan punya macam-macam. Ya, ada yang pasang seperti ini, ada yang pasang seperti ini, ada yang pasang seperti ini. Ya, ada macam, ya, itu pasang. Kemudian
Apalagi? Kuda-kuda sudah, Pak sikap pasang sudah. Pukulan. Wajib pukulan. Pukulan juga ada dasarnya, ya. Pukulan itu ada pukulan depan, ada pukulan samping juga ada. Ya. Ini untuk teknik serangan. Depan, ya, samping, ya, atas, bawah. Ada berapa jadi? 4. Ada 4. Pukulan depan, samping, atas, bawah. Untuk pukulan. Kemudian lanjut ke habis pukulan apa? Tendangan. Tendangan juga ada beberapa teknik. Ada tendangan depan. Biasanya kalau yang terkenalnya itu tendangan A. Posisi depan. Ya. Ini tendangan A. Ya. Tendangan A. Kemudian tendangan C. C itu seperti ini. Ya. C. Ini bisa dikombinasi juga. Ya. C biasa pakai punggung kaki, ada juga C sabit. C sabit itu pakai ini pelipis kaki. Ya, paham? Kemudian ada tendangan apa lagi? A sudah, C sudah. Pak, kalau posisinya di belakang, musuhnya pakai tendangan, masa tendangan depan, Pak? Gimana caranya? Berarti harus pakai tendangan belakang. Atau disebut juga tendangan B. Ya. Posisi nih musuh di belakang. Nyerangnya gimana ya? Kita lihat lirik saja. Posisi tendang. Paham? Tendang. Tendangnya berarti yang diarahkan tumit. Boleh tungkak. Tumit. Ya. Ini tendangan B itu tendangan yang sebenarnya mematikan, tapi resikonya juga bahaya buat kita. Kenapa? Karena posisi musuh itu di belakang, kita nggak lihat. Beda kalau ini C, ya, karena posisi ini harus powernya harus kuat, powernya harus benar, perhitunganmu tadi harus juga benar. Lah kamu nendang B kalau posisinya lebih pinter, ketangkep kamu di saut, dibanting, bener nggak? Makanya posisi tendangan B itu harus cepat, ya, bisa perut, dada, leher dan kepala. Makanya harus cepat, ya. Itu untuk tendangan B. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Itu dasarnya. Kalau macam-macamnya banyak. Ada tendangan putaran, tapi tidak dipelajari di sini ya. Itu terlalu banyak. Kalau dikombinasi itu tendangan itu dasar ya, Bapak yang ngajarkan tadi dasar. A, C, B. Sudah dasar. Oh, satu lagi. T. Sampai lupa Bapak. Tendangan T. T itu hampir sama kayak C, cuman ayunannya dari samping. Ya. Yang dikedepankan itu yang dilatih sabitnya, pelipis kaki, dia bentuknya T, paham? Tuh ya, jadi ada berapa tendangan? A, Tendangan C, B, T, ya itu tendangan T. Tendangan T juga banyak kombinasinya, ya. Nge-T itu bisa untuk ngeblok, ya, bisa untuk juga menyerang. Ya, ngeblok itu gini, diblok, kita ditendang, diblok pakai kaki. Balasnya apa? Masuk langsung B, ketangkep dulu. Berarti ketika kita blok tendangan musuh, itu bisa langsung T. Ya, T itu bisa mendorong, menjauhkan lawan, kita bisa langsung pasang lagi, pasang menyerang. Ya, tuh, paham? Paham. Itu tadi bentuk dari serangan. Ya, ada pukulan dan tendangan. Kemudian
Kok serangan aja wajib kita harus punya Bisa. tangkisan, elaan. Ya. Contoh, Pak kalau nangkis pukulan, si Hanif sini, maju Mas kamu. Kita contohkan dulu sebelum nanti latihan kalian sendiri ya. Sini arah Bapak. Ini Bapak ajarkan untuk tangkisan. Pukulan depan, pukul aja. Nah, kalau pukulan gini, kalau jarak seperti ini, kalian bisa ngambil langkah mundur, bisa. Kalau memang mau menyerang, ya, tangkisan pakai ini. Serang, balik, bisa. Mama dia membabi buta Pak, pukulannya ke atas dan ke bawah, ya kamu Pak blok aja, ya. Jadi tahan itu menyesuaikan dengan serangan. Umpama si mukul atas, kita blok atas, tangan ya. Nah umpama seperti ini, kalau ini kan gerakannya lambat ya. Kalau cepat kan bisa, kita juga bisa menyerang, ya. Bisa juga pakai ditangkap, pakai des, ya. Ada banyak tekniknya. Itu contoh untuk gerakan pukulan. Kemudian lanjut untuk teknik tangkapan tendangan. Tendangan A Mas, tendangan A. Nah tendangan A kalau bisa ambil jarak. Kita bisa ngukur, pasang, ya. Pasangnya seperti ini. Untuk nangkep. Bisa juga kita ngelak, bisa. Bisa juga kita ambil langsung. Kita maju langkahnya, tendangan A Mas. Sep. Kita ambil ini bisa. Ya. Ini mau dikemanain terserah. Ya. Yang penting kita kalau bisa dilempar apa di apa bisa. Bisa ditendanginya bisa. Ya, dijatuhkan ke sana bisa. Yang paling aman ketika kaki lawan sudah ditangkap, dilemparkan saja. Jadi dia jatuh dan kalian bisa lari. Itu ilmu paling aman. Ya. Paham? Kemudian kalau dipegang Pak, pegang Bapak. Umpama dipegang gini. Pegang baju Bapak. Nah, contoh, biasanya kan kalau anak-anak sekolah itu kan kayak gini ya. Ada yang sok-sok mau membuli, mau apa, makanya pentingnya ilmu bela diri ya itu, ya. Umpama kalian dipegang seperti ini, jangan kalian lawan. Ikuti aja dia mau kemana. Ikuti, kalau dia lengah, baru kita sikat, ya. Jangan seperti ini sih, kalau ini bahaya. Bisa patah. Diginikan aja, ikuti, bisa kalian ambil sikut. Tapi harus cepat gerakannya. Ikutin aja bisa, kan pasti dia lengah. Apa kamu ya toh? Sikut ininya dengkul ya bisa. Ya, paham? Ya, terima kasih. Oke, paham ya di sini? Oke. Kalau sudah paham semua, untuk kita mencoba kita praktekkan, ya. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Masih semangat? Masih semangat? Nggak capek? Oke, pasang posisi salam. Kaki lurus rapat. Posisi salam. Itu ini yang Bapak jelaskan tadi, salam dari pencak silat. Ya. Salam. Nah, kalau umpama Bapak sebagai guru, kalau Bapak sudah letakkan, kalian baru turun. Turunkan. Oke, lanjut. Pasang kuda-kudanya. Kuda-kuda tengah. Pasang semua. Yang Bapak ajarkan tadi. Nah, kita coba langsung kombinasi. Ya. Kita coba langsung kombinasi dengan pukulan depan. Yuk, pukulan depan dimulai dari tangan kanan dulu. Lihat, perhatikan Bapak contohkan. Siap, 1, 2, ya. Pakai power, pakai tenaga, pakai kasih semangatnya. Ayo, mulai ya. Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Cukup. Sekarang dikombinasi dengan teriakan atau hentaan. Ya. Dengan hentaan. Paham? Kita ulangi. Tadi kan awalannya dulu. Kita sekarang pakai hentaan. 1, 2. Paham? Coba, kita coba. Siap? Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ambil sikap dulu. Ambil sikap. Sikap langsung tegak, lurus. Paham? Kemudian pasang lagi kuda-kuda tengah lagi. Kuda-kuda tengah masih dengan power dan semangatnya ya, suaranya ya. Kombinasi pukulan atas. Paham? Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sikap. Lemaskan dulu, lemaskan supaya tidak kram. Lemaskan dulu kakinya. Capek enggak? Masih semangat? Oke, pasang lagi. Pasang kuda-kuda tengah lagi. Yuk. Pukulan bawah. Siap. Yuk, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Harus semangat. Itu pukulan. Bapak kasih kombinasi untuk tendangan, ya. Pasang. Kan tadi ada salam, ada pasang. Coba sekarang pasang untuk tendangan A. Itu yang paling simpel, pasang umat yang mau nendang kaki kanan. Berarti kaki kiri yang di depan. Ayo cepat, pasang semua. Nah, tidak usah jauh-jauh. Balik, Bud. Pakai hentaan dan suara, hitung seperti tadi, paham? Tidak usah kuat, tidak usah sampai mengenai temennya, ya. Diukur. Nanti kamu nendang temennya nanti, ya. Kita mulai ya. 1. Tendangan A depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Sikap. Oke. Paham ya? Sudah paham di sini ya? Oke. Kita coba nanti praktekkan untuk beberapa siswa untuk mencontohkan gerakan yang sudah Bapak kombinasi tadi, ya, supaya Bapak bisa memberikan, oh, berarti apa yang Bapak ajarkan, apa yang Bapak sudah paham. Paham ya? Tadi tendangan dasar, tendangannya sudah semua. Oke. Kemudian nanti masih semangat, kan? Masih semangat semuanya. Ya, oke, kita coba kita praktekkan. Bapak panggil nanti beberapa teman kalian yang siap untuk Bapak untuk mempraktekkan di depan. Paham ya? Mundur 1 langkah. Oke, cukup. Boleh duduk lagi. Bapak coba panggil untuk menilai untuk tendangan dan untuk pukulan. Makanya kita praktekkan dulu untuk tendangan dan pukulannya itu seperti apa. Ya, ini ada matras yang harus kita coba, ya. Coba kamu, Mas. Boleh.
praktekkan pasang untuk pukulan dulu. Pukulan A. Ya. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Itu pukulan depan. Kemudian pasang pukulan samping. Pasangnya samping. Nah. Ya, mulai. Samping. Seperti pukulan depan, kamu dari samping. Yuk, mulai. 1. Kembali, pasang. 2. Cukup. Ya, itu untuk pukulan samping. Jadi harus sesuai dengan target. Kemudian untuk tendangan, pasang tendangan dasar A. Ya, tendangan A. Yuk coba. Ya. 1, 2, 3, 4. Cukup. Itu untuk tendangan A. Jadi harus benar posisi yang Bapak tadi jelaskan, harus posisi di depan, ya. Kemudian tendangan C. Jadi posisi harus di samping. Benar agak sini. Nah, cukup. Tendangan C. Yuk. Ya. Sobat. Tendangan C. Yuk. Oke, cukup. Tendangan T. T. Yuk. Yuk. Oke. Sekali lagi. Oke, cukup. Boleh kembali. Ayo, yang perempuan, Siva boleh maju. Kasih contoh. Kasih coba Bapak nilai kamu bisa memahami atau tidak, ya toh? Coba pasang kuda-kuda tengah untuk pukulan depan. Perhatikan yang lain nanti. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Pukulan bawah. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Itu untuk pukulan, berarti memahami. Terus kemudian pasang tendangan A. Tendangan A. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Tendangan C. Pasang tendangan C. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Cukup. Tendangan T. Ayo, gimana? Salah, masa nggak bisa? T pasangnya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, cukup. Kembali. Itu tadi berarti kalian memahami materi yang sudah Bapak berikan, ya. Berarti kalian sudah bisa menyerap apa yang Bapak berikan. Paham ya? Oke, coba sekali lagi. Si Jan, boleh mencoba, ayo. Kira-kira bisa atau tidak mempraktekkan kuda-kuda tengahnya. Siap pukulan depan. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Itu pukulan Depan. Oke, lanjut pukulan Bawah. atas. Atas. Pak, pukulan atas. Kuda-kudanya Jan, yang benar. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Wah, dengan apa namanya? Emosi. Ya. Wah, Pak Bian ini tak pukul lah ya, nggak apa-apa. Itu tadi pukulan apa, Jan? Atas. Pukulan atas. Lanjut pukulan bawah, Jan. Pasangnya, Jan. Pukulan bawah. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Terlalu emosi, terlalu bersemangat ya. Mungkin jengkel dia sama Pak Bian ya. Lama bener ini Pak, olahraganya Pak, nggak cepet-cepet Pak, itu kan memukulnya dengan emosi. Oke.
Tadi sudah apa? Pukulan Pukulan atas, pukulan bawah, atas, pukulan bawah. pukulan Ayo apa? samping. Samping. Oke, lanjut tendangannya, Jan. Tendangannya ya. Coba kira-kira pasang tendangan A. Oke. Oke, siap yuk. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Itu tendangan A. Oke, tendangan P. Pasangnya gimana, Jan? Yang penting targetnya pas, Jan. Yuk, mulai. 1, 2. Cukup. Oke, itu tendangan P tadi. Ya, tendangan T. Berarti sudah hafal, sudah bisa memahami. Cukup, Jan. Duduk, Jan. Ada lagi, satu lagi ya, Reta, Mas Yuta, biar kamu bisa punya pertahanan tak? Kalau ada yang jahat sama kamu bisa membela diri, paham ya? Coba kuda-kuda tengahnya. Oke, pukulan depan tak? Bayangin penjahat tak? Jangan bayangin bapak. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Itu tadi apa tak? Pukulan pukulan depan ya. Oke, lanjut. Pukulan apa lagi tak? Kalau musuhnya tinggi, lebih tinggi dari kamu, jadi pukulnya harus dari atas. Oke, siap tak? Kuda-kudanya tak? Pukulan atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup tak? Itu pukulan kalau yang orang jahatnya lebih tinggi dari kamu. Kemudian kalau dia lebih tinggi, terus kamu nyerangnya ketinggian, bisa mukul dari. Oke, pasangnya tak? Pukulan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Itu pukulan bawah. Oke. Itu tadi kalau pukulan, membela diri untuk pukulan. Kemudian tendangannya tak? Masih ingat nggak? Udah Bapak jelaskan loh ya. Tendangan depan atau tendangan A. Siap, pasangnya tak? Pasangnya harus ancang-ancang tak? Kalau kamu di sini tendangan klutik-klutik gitu nanti, nggak ada powernya. Kita 1. Kuat juga. 2. Terus nggak apa-apa. 3, 4, 5, 6. Cukup tak? Mantap ini. Kalau ada lawan kamu tendang ya senep ini orangnya ya. Kemudian tendangan apa tak? C. Mau nyoba C? Oke. Ya, lembar C. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Oke, sudah. Sudah duduk semua. Sudah ya. Nanti Bapak kasih itu tadi kan sudah prakteknya ya. Sudah prakteknya. Berarti kalian memahami ketika sudah mempraktekannya dengan sendiri ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Hah? Ada pertanyaan enggak? Masa nggak ada pertanyaan? Benar, nanti Bapak tanya. Ada? Oh, lemes mentoh. Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Ya? Masih semangat toh? Ya, jadi kalian harus pahami tadi yang sudah kalian praktekkan. Nanti Bapak kasih lembaran untuk memberikan penilaian untuk kalian ya. Tuh. Kemudian ya, setelah itu kalian ya, nanti Bapak kasih lembar penilaian ini untuk kalian bagi-bagi ya, untuk memberikan umpan balik apa yang tadi sudah kurang, apa yang harus ditambahin dalam penyampaiannya Bapak. Paham ya? Oke.
Jadi semoga ilmu yang Bapak berikan pada pagi hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian aplikasikan apabila ya, pengaplikasiannya apabila garis bawah tidak untuk gejala ya, yang Bapak garis bawahi ilmu bela diri hanya untuk membela diri, bukan untuk apa? Kejahatan ya. Kalian harus pahami itu, harus apa namanya? Harus apa tadi Bapak bilang? Lupa. Iya toh. Baru Bapak bilang udah lupa. Ya, harus semangat lagi ya. Semangat nggak? Masih semangat? Habis ini kan kalian bisa istirahat, ya toh? Capek toh? Habis olahraga, kira-kira apa manfaat kalian berolahraga? Melatih otot, badannya kira-kira seger atau enggak? Berkeringat atau enggak? Beringat. Nah, ya, berkeringat lagi Bapak sampai lupa. Jadi Bapak juga ya berkeringat, kalian juga sehat ya. Ototnya enggak kaku, jangan hanya rebahan ya. Apalagi kalian SMK. SMK itu dituntut dengan semangat yang harus semangat. Harus full power, harus kuat ya. Ini Bapak bagikan lembar penilaian, bisa kalian pakai nanti ya. Ya, nanti yang lain nanti mungkin. Oke, itu nanti dipakai. Oke, sebelum itu terakhir untuk penilaian terakhir kita coba untuk sparring pengaplikasian ya. Pengaplikasian kita sparring sebentar. Mundur, rapatkan aja nggak apa-apa, mundur lagi, kasih ruang untuk mencoba. Tadi kan sudah tuh, sudah dipraktekkan, sudah di Bapak nilai, kalian nggak lupa, ya kan? Kalian sudah tidak lupa, coba kita coba sparring. Ya, sparring. Boleh sparring. Ayo, Tiara dengan Siva, boleh maju ke depan. Era, bisanya aja, Bapak wasitin, Bapak yang wasit. Ya, Bapak yang wasit, ambil posisi, ya, posisi, sparring pukulan dan tendangan, ya, paham? Tidak boleh mukul kepala dan kemaluan, paham? Oke, posisi siap, pasang, fight, yuk. Nah, oke. Nah, tangkisannya dipakai. Oke, bales Ra. Nah, tendangannya dipakai Ra. Ayo. Nah, Siva kecil-kecil harus kuat, Pak. Set. Ayo, tangkisannya, Pak. Ya, henti, putar dulu, kasih seninya. Putar. Yo. Putar. Pasang. Yuk. Oke, Siva siap? Siap. Yuk, mulai. Ayo, mulai. Ayo, serang. Nah, pakai C-nya, pakai iya. Oke, tangkisnya. Oke. Nah, pasang. Nah, dijaga di ulu hatinya, jangan sampai kena nanti pingsan kamu. Ya. Ya. Oke. Terus sambil Bapak liatin anunya. Terus, Pak. Terus pasang lagi, pasang dulu, kembali pasang, putar dulu. Nah, yuk, cukup, salam. Oke.
salaman, salam biar damai. Terima kasih Siva sama kasih tepuk tangan. Lanjut. Denny sama siapa Jan. Kamu maju yuk, Den. Sama Budak, yuk. Oke, lanjut ya. Yang Bapak terapin tadi. Ya. Pasang. Posisi pasang. Pasang, siap, persiapan. Ya. Pukulan tendangannya dipakai. Ya. Siap. Yuk, fight. Yuk. Pukulannya gimana? Pukulan, tangkisan dipakai. Ayo pukul, nggak apa-apa. Pukul. Nah, tendangannya. Tendangannya, oke. Pukulannya. Ayo dah, serang dah, gantian dah. Oke. Pukulan tendangannya dah. Ayo. Nah, tangkis. Sip. Cukup. Terima kasih. Kembali. Kembali tempat, kasih tepuk tangan. Budak dan Denny. Mantap. Oke, lanjut lagi. Puspa, ayo Puspa. Ayo, cepat, maju. Puspa sama Reta, ayo ta. Ayo, cepat. Puspa dan Reta. Oke. Dulu, ya, siap. Siapan, pasang. Ya. Tendangan dan pukulan tidak boleh mukul kepala sama kemaluan. Paham? Boleh. Yuk, siap. Fight. Yuk. Nah, pukulannya tak. Oke. Iya. Nah, cukup. Wes, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih, kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih. Oke. Reta dan Reta sama siapa tadi? Puspa. Ya, Reta sama Puspa nilainya lumayan. Berarti Puspa sama Reta mendengarkan ya, tendangannya pas ya, sesuai target. Pukulannya juga pas, sesuai target. Ya, sekarang semuanya berdiri. Cukup ya, berdiri semuanya. Berdiri, Mas. Oke. Berdiri ya. Ya, semua ini kertasnya jangan lupa dibawa, nanti ditulis ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini kita sudah sparring, sudah melakukan sparring, ya toh, sudah mempraktekkan pukulan dasar-dasarnya sudah, ya kan? Terus kemudian apalagi? Hah? Ya, mengolah tendangan depan, tendangan belakang, semua kita praktekkan ya. Itu bisa menjadi manfaat buat kalian nanti ya, dipelajari di rumah, diingat-ingat mata pelajaran Bapak tadi yang Bapak sampaikan, supaya kalian tetap besok kan, tetap kalau mata pelajaran berikutnya Bapak ulas, kalian masih ingat ya. Jadi tadi nggak ada yang cedera toh, masih sehat semua toh, masih aman toh, masih oke, mantap. Masih semangat, tidak ada yang cedera, tidak ada yang sakit. Ya. Kalau ada yang cedera, ada yang sakit, bilang ya. Nanti takutnya sampai rumah tidak bisa, apa namanya? Ke tukang urut. Ke tukang urut, iya betul. Malah ke tukang urut, malah bingung nanti ya. Wah, Pak, tadi kan di sekolah dibilang ada yang cedera atau enggak, giliran nyampe rumah nyari tukang urut ya, biar aman. Siva enggak cedera, Reta aman, Puspa aman, Puspa aman, Den aman, Den. Oke. Kemudian jangan lupa nanti sopan santunnya dipakai juga ya, di rumah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian nilai norma-norma agamanya, nilai norma budayanya juga dipahami, diterapkan di rumah juga ya. Tetap materi pada pagi hari ini tuh masih banyak
manfaatnya bisa dikembangkan secara sendiri atau mandiri, ya. Oke, kemudian filosofi. Tadi kan filosofi gerakan, jadi setiap gerakan itu punya filosofinya, ya. Umpama pukulan, ya, juga agak maju semuanya, ayo, biar dengar. Filosofinya berdoa, filosofinya punya etikanya yang baik. Tadi kan seperti salam. Salam itu kan mengajarkan untuk sopan santun, ya. Tuh, setiap pukulan gerakan itu punya arti dan makna masing-masing. Kemudian manfaat dari gerakan tadi untuk tubuh kalian menjadi lebih sehat, lebih bugar, lebih segar, otot kalian tidak menjadi kaku. Oke. Kemudian ada lagi untuk pertahanan diri, bertahan. Tadi kan ada serangan dan juga ada bertahan. Tolong digunakan itu untuk hal yang baik. Jangan sampai digunakan dengan hal yang buruk, ya. Bapak ajarkan bela diri, materi bela diri, ya, supaya kalian bisa membela diri. Kemudian karena ini warisan budaya, warisan nenek moyang kita, harap dijaga, ya. Bagi nanti yang kalian ikut organisasi atau pencak silat yang lain, harap dijaga marwah perguruannya masing-masing. Jangan rusak karena tingkah laku kalian, paham? Ya, jangan. Itu tadi udah. Kemudian sudah cukup ya. Untuk materi minggu depan. Untuk materi minggu depan itu ada gerak lokomotor, ya, dan gerakan senam lantai. Oke, ya. Jadi besok untuk minggu depan diingat-ingat, materi untuk pagi hari ini sudah selesai, sudah Bapak nilai juga. Untuk minggu depan gerakan lokomotor dan senam lantai. Paham? Paham? Tetap disiplin membawa baju olahraganya, ya. Tetap menjaga kesehatannya, ya. Paham semua? Oke. Materi Bapak cukupkan. Kita bisa berdoa untuk jam berikutnya. Untuk minggu depan juga sudah Bapak kasih gambaran, ya. Tetap memakai baju olahraga, tetap dengan kondisi yang sama, disiplin dan rapi. Paham ya? Oke, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Alhamdulillah pelaksanaan kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan, dijauhkan dari cedera, ya toh? Nggak ada yang cedera kan? Ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ketua kelas bisa memimpin berdoa. Mari teman-teman sebelum kita selesai berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih buat anak-anakku. Semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi manfaat, ya. Ya, terima kasih pokoknya sudah mengikuti mata pelajaran pagi hari ini dengan baik, dengan semangat, kemudian dengan penuh sopan dan santunnya, tertib. Tadi itu sudah menjadi acungan jempol buat kalian, ya. Terima kasih pokoknya semangatnya Bapak ucapkan banyak terima kasih, ya. Nggak ada kurang-kurangnya, Kak. Bapak ucapkan terima kasih kerjasamanya. Tetap seperti ini, dalam materi-materi berikutnya tetap seperti ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih, ya. Ada yang perlu ditambahkan untuk Bapak? Boleh? Kurang apa, Bapak? Apa? Boleh, Tiara? Kurang semangat lagi, Pak? Apa gimana? Ayo, apa? Reta, boleh apa? Kurangnya Bapak tambahin buat materi minggu depan. Apa?
Apa? Masuknya lebih awal lagi, lebih prakteknya lebih banyak lagi. Ya. Ya, oke, siap. Prakteknya lebih banyak. Jan, kira-kira Bapak harus apa untuk minggu depan? Harus semangat lagi. Lebih semangat lagi, boleh. Ada lagi, Denny. Apa Den untuk minggu depan Den? Materinya kira-kira lebih menyenangkan lagi? Oke, oh rambutnya berdirikan lagi. Oh boleh. Bapak udah lemas ini ya. Kalian juga pasti udah capek toh? Ya. Oke, nanti setelah ini kita istirahat ya. Kita selesaikan dulu materinya. Berarti minggu depan kita harus lebih semangat lagi. Pak Biannya harus semangat lagi. Kalian juga harus semangat lagi, ya toh? Oke? Ada tambahan lagi? Udah, kira-kira apa dah? Besok boleh latihan fisik apa gimana dah? Boleh, oke, minta latihan fisik. Si Pak, mau apa Pak besok Pak? Biar tambah semangat lagi Pak. Ice breakingnya, oke, biar tambah semangat. Oke, kasih sebelum kita akhiri, kasih teriakan semangatnya dulu ya. Semangat! Masih semangat? Oke, besok kita di mata pelajaran berikutnya kita perbanyak ice breakingnya, bercandanya lagi, game-game kecil-kecilnya lagi ya. Apalagi? Ada lagi? Cukup. Oke, itu menjadi catatan Bapak ya untuk minggu depan dengan materi gerak lokomotor dan senam lantai. Besok kita praktekkan di tempat yang sama, di jam yang sama, sesuai jam mata pelajaran kita ya. Oke, Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak ucapkan banyak-banyak sangat bangga sama kalian bisa mengikuti pelajaran Bapak. Selalu didukung, sama-sama mendukung, sama-sama memberi support ya. Bapak benar-benar minta banyak-banyak terima kasih ya. Terus ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, yaudah kalau cukup Bapak akhiri kelas pada pagi hari ini. Semoga kalian ilmunya menjadi berkah dan barokah ya. Ingat pesan Bapak, tetap menjadi anak-anak yang baik, jangan sampai jadi anak-anak yang jahat. Baik, terima kasih Bapak ucapkan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semua. Ya, terima kasih. Yuk, salaman baru boleh istirahat ya. Salaman. Yuk, sini. Langsung istirahat ya. Boleh jajan, nanti ganti bajunya ya. Oke, terima kasih Reta, TV, Rejan. Iya Pak. Terima kasih ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya Den. Oke. Aduh, ya Allah. Terima kasih. Pakai.